Harar, kota suci Islam di Afrika yang kaya sejarah dan misteri. Assalamualaikum, Sobat Ataris. Siapa sangka, di Afrika, tepatnya di Ethiopia, ada sebuah kota yang mendapat julukan The Fourth Holy City of Islam setelah Makkah, Madinah, dan Yerusalem, namanya Harar. Hari ini, kita akan menjelajahi kota ini lebih dalam, dengan kisah yang penuh sejarah, budaya, dan tentu saja, sedikit bumbu humor untuk menyegarkan suasana. Siap? Sejarah Harar, benteng Islam di Afrika. Harar didirikan sekitar abad ke-7, namun mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16. Kota ini dikenal sebagai pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan penyebaran Islam di Afrika Timur. Dengan lebih dari 82 masjid dan 102 tempat suci, Harar menjadi simbol kokohnya iman Islam di wilayah yang kala itu penuh persaingan. Bayangkan, masjid-masjid di sini tersebar begitu rapat, seperti warung kopi di Indonesia. Di setiap sudut pasti ada, dan uniknya, desain masjid di Harar sangat sederhana tetapi syarat makna, mencerminkan semangat Islam yang fokus pada ibadah, bukan kemewahan. Harar bukan sekadar kota biasa, ia adalah saksi bisu perjuangan Islam, pusat perdagangan, dan budaya yang unik. Yuk, kita mulai perjalanan ini. Harar, kota yang tak terkalahkan. Sejarah Harar bermula pada abad ke-7, saat Islam mulai menyebar ke Afrika Timur melalui jalur perdagangan. Lokasinya yang strategis, berada di dataran tinggi Ethiopia, menjadikan Harar sebagai benteng alami sekaligus pusat peradaban Islam di kawasan ini. Namun, Harar benar-benar bersinar pada abad ke-16 ketika dipimpin oleh Sultan Ahmad ibn Ibrahim Al-Ghazi, yang dikenal sebagai Ahmad Grand. Nah, Sobat Ataris, nama Grand ini artinya si kidal, jadi jangan heran kalau ada meme sejarah tentang beliau dengan pedang di tangan kiri. Sultan Ahmad memimpin kampanye militer melawan kekaisaran Kristen Ethiopia. Dengan taktik perang yang brilian, ia berhasil menyebarkan Islam ke wilayah yang lebih luas. Harar saat itu menjadi pusat dakwah, perdagangan, dan peradaban Islam, bahkan mendapat julukan Madinah Kecil. Harar, kota dengan 5 gerbang legendaris. Pada puncak kejayaannya, Harar dikelilingi oleh tembok besar yang disebut Jugol. Tembok ini memiliki 5 gerbang utama yang melambangkan 5 rukun Islam. Wah, keren banget. Ya, setiap gerbang memiliki fungsi khusus, mulai dari jalur perdagangan, pintu masuk ulama, hingga rute keluar bagi para pedagang. Kalau Sobat Ataris berpikir tembok ini hanya untuk keamanan, tunggu dulu. Tembok Harar juga jadi simbol persatuan warga. Dalam tradisi mereka, setiap penduduk punya tanggung jawab menjaga tembok ini. Ibaratnya, kalau ada yang malas menjaga tembok, bisa kena teguran. Jangan cuma tiduran, ayo bangun. Pusat ilmu pengetahuan dan dakwah Islam. Pada masa keemasannya, Harar menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan terbesar di Afrika Timur. Banyak ulama besar yang lahir dan belajar di sini. Salah satu yang paling terkenal adalah Syekh Abadir, pendiri kota Harar. Beliau juga disebut sebagai wali kota spiritual pertama Harar Lu. Di Harar, ilmu agama dipadukan dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan, Al-Quran sering diajarkan di pasar-pasar, sehingga para pedagang bisa sekaligus belajar agama sambil berjualan. Bayangkan, sedang tawar-menawar harga unta, tiba-tiba ada pelajaran tajwid. Multitasking banget ya. Hubungan Harar dengan dunia Arab. Karena dekat dengan semenanjung Arab, Harar memiliki hubungan yang sangat erat dengan dunia Arab. Banyak pedagang Arab yang menetap di Harar dan membawa budaya serta tradisi Islam. Bahkan, gaya arsitektur di Harar banyak dipengaruhi oleh desain rumah-rumah tradisional Yaman. Namun, ada hal yang unik, Sobat Ataris. Meski Islam masuk dari Arab, Harar tetap mempertahankan budaya lokalnya. Contohnya, mereka punya sistem pernikahan tradisional yang disebut Gada, yang menggabungkan adat lokal dengan nilai-nilai Islam. Jadi, Harar adalah contoh harmoni antara Islam dan budaya. Perjuangan Harar melawan kolonialisme. Pada abad ke-19, Harar menghadapi tantangan besar dari kolonialisme Eropa, terutama Prancis dan Italia. Meski kalah dalam peralatan perang, warga Harar tetap gigih melawan penjajah. Salah satu momen paling epik adalah ketika warga lokal menggunakan tembok Jugol untuk mengatur strategi perang. Ada cerita lucu sekaligus heroik, Sobat Ataris. Konon, saat penjajah mencoba memasuki kota, warga Harar berpura-pura memberi mereka makanan. Tapi, ternyata makanan itu terlalu pedas untuk lidah penjajah, dan mereka terpaksa mundur sementara. Bisa dibilang, sambal Harar juga ikut melindungi kota ini. Harar hari ini, warisan yang hidup. Saat ini,
Harar masih menjadi kota penting bagi Muslim di Afrika. Selain menjadi tujuan wisata religi, kota ini juga diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2006. Penduduk Harar sangat bangga dengan sejarah mereka dan terus menjaga tradisi Islam yang telah diwariskan selama berabad-abad. Keunikan Harar, warna dan tradisi. Sobat Tataris, hari ini kita akan masuk lebih dalam ke jantung Harar, kota suci di Ethiopia yang bukan hanya kaya sejarah, tetapi juga penuh warna dan tradisi unik. Kota ini ibarat lukisan hidup yang memadukan Islam, budaya lokal, dan kebahagiaan masyarakatnya. Yuk, kita telusuri lebih jauh. Ketika Sobat Tataris melangkah masuk ke Harar, satu hal yang langsung mencuri perhatian adalah rumah-rumahnya. Bangunan-bangunan di Harar dicat dengan warna cerah seperti merah muda, biru langit, hijau, dan kuning. Warna-warna ini tidak dipilih sembarangan loh. Mereka melambangkan harmoni, kebahagiaan, dan rasa syukur masyarakat Harar atas berkah yang diberikan Allah. Uniknya, setiap rumah di Harar memiliki gaya arsitektur yang khas, disebut Harari Traditional Houses. Rumah ini dirancang melingkar dengan ruang tamu besar di tengah. Katanya, bentuk ini mencerminkan persatuan dan kesetaraan. Jadi, kalau ada tamu datang, posisi duduknya tidak ada yang lebih tinggi atau rendah. Benar-benar sesuai ajaran Islamnya. Namun, yang bikin tambah unik, dinding dalam rumah Harari sering dihiasi dengan berbagai peralatan dapur seperti piring, mangkuk, dan kendi. Ini bukan karena kehabisan ide dekorasi, tetapi simbol keramahan mereka. Jadi, jangan kaget kalau melihat dapur mereka seperti galeri seni. Kalau Sobat Tataris berkunjung, jangan sampai salah tebak. Ya, itu bukan toko piring. Bahasa yang mengalir seperti sungai. Masyarakat Harar adalah poliglot alami. Mereka berbicara setidaknya 5 bahasa, termasuk Harari, Amharic, Somali, Arab, dan Oromo. Bayangkan, kalau Sobat Tataris baru belajar satu bahasa baru, mereka sudah fasih 5 sekaligus. Ibaratnya, mereka seperti Google Translate yang bisa ngajak ngobrol siapa saja. Bahasa Harari sendiri adalah salah satu bahasa tertua di Afrika Timur. Yang menarik, bahasa ini lebih banyak digunakan untuk komunikasi lisan daripada tulisan. Jadi, kalau Sobat Tataris ingin belajar bahasa Harari, langsung praktik ngobrol dengan penduduk lokal saja. Jangan lupa catat ya, biar nggak lupa di jalan. Tradisi pernikahan yang penuh makna. Tradisi pernikahan di Harar adalah salah satu yang paling unik di dunia Islam. Dalam budaya Harari, pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Pernikahan biasanya dirayakan selama beberapa hari dengan berbagai prosesi, mulai dari henna night, malam pacar, tarian tradisional, hingga pesta besar yang dihadiri seluruh komunitas. Ada satu tradisi menarik yang disebut roti Harar. Saat pesta pernikahan, keluarga pengantin perempuan membuat roti besar berbentuk bulat sebagai simbol keberkahan dan persatuan. Nah, Sobat Tataris, kalau diundang ke pesta pernikahan di Harar, jangan heran kalau rotinya lebih besar dari kepala kita. Ritual Hyena Feeding, harmoni dengan alam. Kalau Sobat Tataris berpikir bahwa kota suci hanya bicara soal masjid dan doa, Harar punya sesuatu yang berbeda, Hyena Feeding Ritual. Setiap malam, penduduk lokal keluar untuk memberi makan hiena liar di luar tembok kota Jugol. Tradisi ini sudah ada selama ratusan tahun dan dianggap sebagai simbol kedamaian antara manusia dan alam. Masyarakat Harar percaya bahwa hiena adalah makhluk ciptaan Allah yang harus dihormati. Kalau kita berbagi makanan dengan mereka, mereka tidak akan mengganggu. Tapi, Sobat Tataris, kalau mau mencoba tradisi ini, pastikan tidak gemetar sambil membawa dagingnya ya. Hiena bisa mencium rasa takut. Sebagai tips, cukup baca doa perlindungan dan ingat bahwa hiena juga makhluk Allah yang punya rasa lapar, bukan hanya gigi tajam. Asal-usul Hyena Feeding Ritual. Tradisi ini sudah berlangsung selama lebih dari 500 tahun dan bermula dari kepercayaan masyarakat Harar bahwa hiena adalah bagian dari ciptaan Allah yang harus dihormati. Legenda lokal menyebutkan bahwa pada masa lalu, Harar sering diserang oleh hiena yang kelaparan. Bahkan mereka mulai menyerang ternak dan kadang-kadang manusia. Untuk menghindari konflik, masyarakat Harar mulai berbagi makanan dengan hiena. Ternyata, setelah diberi makan secara teratur, hiena tidak lagi menyerang dan malah menjaga kota dari ancaman hewan liar lainnya. Tradisi ini kemudian menjadi ritual yang diwariskan turun-temurun, dan hingga kini, hiena dianggap sebagai penjaga malam Harar. Pelaksanaan ritual, berbagi tanpa rasa takut. Setiap malam,
setelah matahari terbenam, seorang hiena men atau pawang hiena akan keluar dari kota membawa sekeranjang daging. Ia berdiri di tempat yang sudah ditentukan di luar tembok jugol, tembok bersejarah yang mengelilingi Harar. Dengan panggilan khas, pawang memanggil hiena-hiena yang biasanya tinggal di sekitar hutan atau perbukitan dekat kota. Hiena datang satu persatu, seperti tamu yang diundang ke pesta makan malam. Sang pawang memberi mereka potongan daging secara langsung, bahkan seringkali dengan tangan kosong. Bayangkan, Sobat Ataris, melihat seseorang memberi makan hewan buas seperti ini, bukan hanya berani, tapi juga penuh keikhlasan. Uniknya lagi, pawang sering berbicara kepada hiena dengan nada ramah, seperti sedang bercakap-cakap dengan teman lama. Ada keyakinan bahwa hiena memahami rasa syukur yang disampaikan manusia. Jadi, Sobat Ataris jangan kaget kalau melihat pawang bilang, "Ini buat kamu, jangan lupa jaga kota kami ya." Makna spiritual dalam ritual. Bagi masyarakat Harar, ritual ini lebih dari sekadar tradisi. Ini adalah bentuk pengamalan nilai Islam yang mengajarkan kasih sayang terhadap semua makhluk hidup. Mereka percaya bahwa memberi makan hiena adalah cara untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas rezeki yang diberikan. Selain itu, ritual ini juga menjadi pengingat bahwa manusia tidak hidup sendiri di bumi. Hiena, meskipun sering dianggap menakutkan, adalah bagian dari ekosistem yang memiliki peran penting. Dengan berbagi makanan, manusia dan alam bisa hidup berdampingan dengan damai. Hiena dalam budaya Harar. Di Harar, hiena bukan sekadar hewan liar, tetapi dianggap sebagai tetangga yang perlu dihormati. Bahkan ada keyakinan bahwa jika hiena terlihat sehat dan kenyang, itu adalah pertanda bahwa kota akan diberkahi dengan keberuntungan. Sebaliknya, jika hiena terlihat kurus atau tidak datang, masyarakat percaya itu adalah tanda bahwa mereka perlu lebih banyak berbagi dan memperbaiki hubungan dengan lingkungan. Ada juga cerita lucu yang sering diceritakan masyarakat Harar. Konon, jika seseorang pelit atau terlalu banyak mengambil rezeki tanpa berbagi, hiena akan mengingatkannya dengan cara muncul di dekat rumahnya pada malam hari. Jadi, Sobat Ataris, kalau tinggal di Harar, jangan lupa bersedekah ya. Pengalaman wisata, berani mencoba. Ritual ini juga menjadi daya tarik wisata bagi mereka yang mengunjungi Harar. Para turis yang cukup berani dapat ikut serta dalam ritual ini. Sang pawang biasanya mengajak pengunjung memberi makan hiena langsung dari tangan mereka dengan tongkat kecil sebagai pengaman, tentunya. Nah, Sobat Ataris, ini bagian yang seru sekaligus mendebarkan. Banyak yang awalnya takut, tapi setelah melihat hiena makan dengan tenang, rasa takut berubah jadi rasa kagum. Tapi ingat, kalau mau mencoba, jangan sampai gemetar sambil pegang tongkatnya. Bisa-bisa hiena bingung, ini daging atau mainan. Pesan dari Hiena Feeding Ritual. Tradisi ini mengajarkan kita banyak hal, Sobat Ataris, bahwa sebagai manusia, kita punya tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam. Memberi makan hiena adalah simbol kecil, tetapi penuh makna. Ini mengingatkan kita bahwa rahmat Allah meliputi seluruh ciptaannya, dan tugas kita adalah menjaga rahmat itu dengan berbagi dan menjaga harmoni. Sobat Ataris, Hiena Feeding Ritual bukan hanya tradisi unik, tapi juga contoh nyata bagaimana Islam mengajarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk. Dari ritual ini, kita belajar bahwa keberkahan tidak hanya datang dari apa yang kita ambil, tapi juga dari apa yang kita berikan. Jadi, kalau suatu hari Sobat Ataris berkunjung ke Harar, jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan ritual ini. Dan kalau cukup berani, coba rasakan sendiri pengalaman memberi makan hiena. Tapi ingat, jangan lupa baca doa perlindungan dulu ya. Pasar tradisional Harar, suasana yang tidak pernah sepi. Harar memiliki pasar tradisional yang sangat hidup, seperti Suk Makina dan Suk Abdullahi. Di sini, Sobat Ataris bisa menemukan segala macam barang, mulai dari rempah-rempah khas Afrika Timur hingga kain berwarna-warni. Yang menarik, pasar di Harar sering diiringi dengan lantunan zikir atau nyanyian tradisional Islami. Jadi, suasananya bukan cuma ramai, tapi juga penuh berkah. Kalau Sobat Ataris suka menawar harga, ini tempat yang cocok. Tapi ingat, tawarnya jangan terlalu pelit ya. Pedagang di Harar terkenal sabar, tapi juga pandai menasihati pembeli. Kopi Harar, cinta dalam setiap cangkir. Ethiopia adalah tempat lahirnya kopi, dan Harar adalah salah satu penghasil biji kopi terbaik di dunia. Kopi Harar memiliki rasa yang khas, dengan aroma bunga dan sedikit rasa coklat. Tradisi minum kopi di Harar disebut Jebena Ceremony, di mana kopi diseduh dalam teko tanah liat dan disajikan dengan suasana penuh keakraban. Dalam tradisi ini, kopi disajikan 3 kali. Gelas pertama melambangkan kebahagiaan, gelas kedua adalah persahabatan,
dan gelas ketiga adalah doa untuk tamu. Jadi, kalau Sobat Ataris diundang minum kopi di Harar, pastikan siap duduk lama karena tradisi ini tidak terburu-buru. Harar adalah kota yang tidak hanya melestarikan Islam, tetapi juga merayakannya dalam setiap aspek kehidupan. Dari rumah warna-warni hingga tradisi memberi makan hiena, semuanya mencerminkan nilai-nilai Islam yang dipadukan dengan budaya lokal. Jadi, kalau suatu hari Sobat Ataris mengunjungi Harar, jangan lupa menikmati kopi, berjalan-jalan di pasar, dan tentu saja bawa pulang cerita unik untuk dibagikan. Pusat ilmu dan perdagangan, Harar juga dikenal sebagai pusat perdagangan sejak zaman dulu. Kota ini menjadi persinggahan pedagang dari Arab, Afrika, dan India. Salah satu komoditas andalan Harar adalah kopi, bahkan Ethiopia sering disebut sebagai tempat asal kopi, dan Harar memiliki salah satu biji kopi terbaik di dunia. Jadi, kalau Sobat Ataris ngopi sambil scroll YouTube, ingatlah bahwa kebiasaan ini mungkin dimulai dari Harar, dan siapa tahu, barista pertama di dunia adalah penduduk Harar. Harar, kota suci Islam di Ethiopia yang bukan hanya terkenal dengan sejarahnya, tetapi juga sebagai pusat ilmu dan perdagangan yang luar biasa. Kota ini adalah bukti nyata bagaimana Islam membangun peradaban dengan ilmu pengetahuan dan ekonomi. Yuk, kita jelajahi bersama. Kota Harar sebagai pusat ilmu pengetahuan, jejak para ulama dan ilmuwan. Sejak abad ke-10, Harar sudah dikenal sebagai salah satu pusat pembelajaran Islam di Afrika Timur. Para ulama dari berbagai penjuru dunia Islam datang ke sini untuk menyebarkan ilmu agama, filsafat, astronomi, dan sastra. Salah satu tokoh terkenal yang berkaitan dengan Harar adalah Syekh Abadir, seorang ulama besar yang dipercaya sebagai pendiri spiritual kota ini. Sobat Ataris, di Harar, ilmu bukan hanya diajarkan di masjid, tetapi juga di pasar, rumah, bahkan di jalanan. Kota ini benar-benar mencerminkan semangat Iqra, perintah pertama dalam Al-Quran yang berarti, bacalah. Bayangkan, sedang berjalan di pasar, tiba-tiba ada ulama yang membacakan ayat-ayat Al-Quran sambil menjelaskan tafsirnya. Suasana seperti ini pasti membuat setiap sudut kota terasa penuh berkah. Madrasah dan perpustakaan kuno. Di dalam tembok Jogol, Harar memiliki banyak madrasah kuno yang hingga kini masih berdiri. Madrasah-madrasah ini mengajarkan berbagai cabang ilmu, mulai dari fikih, tauhid, hingga matematika dan astronomi. Salah satu madrasah paling terkenal adalah Madrasah Syekh Abadir, yang menjadi pusat pembelajaran utama di masa lalu. Selain itu, Harar juga memiliki tradisi literasi yang kuat. Banyak manuskrip kuno yang ditulis dengan tangan menggunakan bahasa Arab dan Harari ditemukan di sini. Manuskrip ini tidak hanya berisi teks-teks agama, tetapi juga catatan tentang pengobatan tradisional, navigasi, dan perdagangan. Kalau Sobat Ataris suka sejarah, perpustakaan Harar adalah surga kecil yang penuh ilmu. Harar sebagai pusat perdagangan, letak strategis, pintu gerbang ke dunia. Harar terletak di jalur perdagangan penting yang menghubungkan Afrika Timur, Timur Tengah, dan Asia. Kota ini menjadi pusat pertemuan pedagang dari berbagai wilayah, termasuk Arab, Persia, India, dan bahkan Tiongkok. Karena letaknya yang strategis, Harar sering disebut sebagai pintu gerbang Islam ke Afrika Timur. Sobat Ataris, Harar terkenal dengan pasar-pasarnya yang ramai, seperti Suk Makina dan Suk Abdullahi. Pasar ini tidak hanya menjual barang kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi tempat pertukaran ide dan budaya. Pedagang di Harar sering membawa barang-barang unik seperti rempah-rempah, kain sutra, perhiasan, hingga kopi Harar yang legendaris. Kopi Harar, komoditas dunia. Ngomong-ngomong soal kopi, Sobat Ataris tahu nggak kalau Harar adalah salah satu tempat kelahiran kopi di dunia? Kopi Harar terkenal dengan rasa yang kompleks dan aroma bunga yang khas. Sejak abad ke-15, kopi dari Harar sudah diekspor ke Timur Tengah dan Eropa. Bahkan, kopi ini menjadi salah satu barang dagangan utama yang menghubungkan Harar dengan dunia luar. Bayangkan, Sobat Ataris, ratusan tahun yang lalu, biji kopi dari Harar sudah menghangatkan meja-meja di Istanbul dan Kairo. Ini bukan hanya perdagangan, tapi juga penyebaran budaya Harar ke seluruh dunia. Peran Islam dalam perdagangan Harar. Sebagai kota Islam, Harar memiliki sistem perdagangan yang berdasarkan prinsip keadilan dan kejujuran. Para pedagang Harar terkenal dengan etika bisnis mereka yang tinggi.
Mereka selalu memastikan bahwa timbangan tepat, harga adil, dan tidak ada unsur penipuan. Ada cerita menarik, Sobat Ataris. Konon, jika ada pedagang yang ketahuan curang, ia harus meminta maaf di depan umum dan memberikan barang dagangannya secara gratis kepada pembeli. Wah, kalau semua pedagang seperti ini, dunia pasti jadi tempat yang lebih damai, ya. Kain, rempah, dan seni, harta karun pasar Harar. Pasar-pasar di Harar adalah tempat di mana berbagai barang eksotis bisa ditemukan. Salah satu yang paling terkenal adalah kain tradisional Harar yang penuh warna. Kain ini biasanya digunakan untuk acara-acara khusus seperti pernikahan dan festival. Selain itu, Harar juga dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Sobat Ataris pasti tahu, kan, kalau rempah-rempah adalah salah satu komoditas paling berharga di masa lalu. Di Harar, rempah seperti kapulaga, kayu manis, dan cengkeh sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan, aroma pasar Harar sering digambarkan sebagai surga kecil yang bisa dicium dari kejauhan. Harmoni ilmu dan perdagangan. Salah satu hal yang membuat Harar istimewa adalah kemampuan kotanya untuk menggabungkan ilmu dan perdagangan. Banyak pedagang di Harar yang juga ulama atau cendekiawan. Mereka tidak hanya menjual barang, tetapi juga menyebarkan ilmu pengetahuan kepada siapa saja yang mereka temui. Misalnya, pedagang kopi sering mengajarkan cara menyeduh kopi yang benar sambil menjelaskan filosofi di balik minuman ini, atau pedagang kain yang menceritakan sejarah motif-motif tradisional Harar. Jadi, setiap transaksi di Harar adalah pengalaman belajar yang tidak terlupakan. Pesan dari Harar untuk dunia. Sobat Ataris, Harar adalah contoh bagaimana Islam membangun peradaban yang harmonis. Ilmu pengetahuan dan perdagangan tidak hanya menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kota ini mengajarkan kita bahwa ilmu adalah cahaya yang harus diteruskan, dan perdagangan adalah amanah yang harus dijaga dengan kejujuran. Jadi, jika Sobat Ataris punya cita-cita menjadi ilmuwan, pedagang, atau bahkan keduanya, ingatlah semangat Harar yang selalu mengutamakan kebaikan dan keberkahan. Mengapa Harar penting untuk dikunjungi? Selain sejarah Islamnya yang mendalam, Harar adalah contoh nyata bagaimana agama dan budaya bisa berpadu harmonis. Kota ini adalah bukti bahwa Islam bisa berkembang dengan damai di tengah keberagaman. Penutup, bagaimana, Sobat Ataris? Menarik, kan, kisah kota suci ini? Kalau ada kesempatan, semoga kita bisa mengunjungi Harar bersama-sama. Tapi ingat, jangan lupa belajar beberapa kata Harari dulu ya, biar gak bingung waktu ngobrol sama penduduk lokal. Atau, kalau bingung, cukup bilang, Assalamualaikum, karena senyuman dan salam adalah bahasa universal kita semua. Semoga konten ini menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ataris Official untuk konten Islami lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.